Ya, pemirsa, meski belum memasuki bulan suci Ramadan, sejumlah pengunjung mulai membadati Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, kebanyakan para pengunjung ini berbelanja pakaian untuk dipakai sendiri atau dijual kembali untuk merayakan Lebaran nanti. Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat mulai diserbu warga menjelang bulan suci Ramadan. Meski jatuhnya puasa masih sekitar 5 hari lagi, warga sudah mulai berburu pakaian jauh-jauh hari dari Hari Raya Lebaran. Mereka berburu berbagai macam atribut dan pakaian yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Seperti busana muslim, mukena, sarung, sejadah, dan kelengkapan sholat lainnya. Ada yang mempersiapkan diri dengan belanja pakaian untuk kebutuhan ibadah tarawih, ada pula yang membeli untuk dijual kembali. Bahkan ada juga yang sudah membeli baju lebaran untuk hari raya nanti, mengingat kegiatan ibadah nanti sudah tidak dibatasi lagi. Ya, pemirsa, untuk mengetahui suasana di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat jelang Ramadan, kita terhubung dengan rekan kami Dilami Aulia di sana. Halo, selamat siang Dilami. Bagaimanakah suasana di Pasar Tanah Abang? Apakah semakin siang di sana akan semakin ramai? Silakan Dilami. Ya, selamat siang Pram, Baby, dan juga pemirsa. Ini memang mendekati bulan suci Ramadan. Kawasan Pasar Tanah Abang sudah ramai oleh para pengunjung. Ini terpantau dari tadi pagi hingga siang ini memang kepadatan sungguh sangat terasa di sini. Dan memang pembelinya sendiri ada yang ibu-ibu, bapak-bapak, remaja yang berburu tren fashion terkini. Untuk baju muslim wanita sendiri ini memang ada tunik, blus, kemudian gamis. Sementara untuk baju fashion pria ini ada kokot, kemudian ada peci, dan berbagai varian yang memang Anda bisa coba untuk berbelanja di sini. Nah, saya juga akan mewawancarai salah satu pembeli yang ada di Pasar Tanah Abang. Halo, selamat pagi. Dengan Kak siapa? Selamat pagi, saya Diandra Safira. Oke, Kak Diandra, ini belanja apa? Boleh ditunjukkan Mbak ke kamera? Ini banyak ya belanja buat persiapan Lebaran. Ini ada baju koko papa, ada baju blus juga, terus ada beli kalung-kalungan juga. Apalagi tuh ada sendal juga buat Lebaran ya. Banyak nih Mbak, lumayan. Oke, kenapa memilih untuk belanja sekarang Mbak untuk Lebaran? Kenapa nggak nanti aja Mbak? Karena kalau misalkan minggu depan tuh kayaknya udah masuk bulan puasa nggak sih Mbak? Nanti takutnya capek gitu. Jadi Mama juga ngajaknya sekarang gitu. Ajak sekarang, oke. Nanti, tapi ada rencana untuk ke Tanah Abang lagi nggak Mbak nih? Kalau misalkan belanjanya masih kurang sih ya. Baik Kak, terima kasih ya, selamat berbelanja kembali. Ya, memang pemirsa ini banyak sekali pembeli yang berbelanja, banyak juga yang datang dari luar kota Jakarta. Dikarenakan Pasar Tanah Abang ini sudah terintegrasi dengan berbagai moda transportasi umum seperti bus dan juga bis. Dan jika Baby, Pram, dan pemirsa ingin datang ke Pasar Tanah Abang, saya sarankan untuk datang di weekdays, pagi-pagi. Dikarenakan kalau weekend seperti kondisi saya saat ini padat sekali. Dan jangan lupa jaga kesehatan serta jaga barang berharga Anda. Pram, Baby, saya tunggu di Pasar Abang untuk berbelanja. Baik, terima kasih laporan Anda Dilami Aulia melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang. Wah, seru sekali ya ini Pram ya. Bener Jangan sekali di weekend weekdays. katanya, harus Yuk, weekdays pas aja. banget kita kan liburnya Cuma weekdays. aku sukanya rame-rame di weekdays. Oh, sukanya bikin aja kali ya. rame-rame ya, nanti berarti ngantri banyak terus gerah dong. Pram kan nggak Itu bisa ambience gerah. yang enak di situ. Jangan bocorin dong kayak gitu. Oke. Baik pemirsa, kita ke informasi aturan larangan impor pakaian bekas ini jelas berdampak besar terhadap para pedagang. Ya, pemirsa, mereka berharap pemerintah mengkaji ulang pelarangan karena menurut mereka bisnis thrifting ini telah menjadi mata pencarian banyak wirausahawan. Selain itu, masyarakat pemburu baju second atau thrifting juga turut menyayangkan pelarangan ini. Pelarangan impor pakaian bekas atau thrifting cukup membuat resah kalangan pedagang. Salah satunya Semi, pemilik toko thrifting yang telah berjualan pakaian bekas sejak 2009 di Jakarta. Pakaian bekas yang dijual Semi khusus pakaian bergaya vintage atau antik, mulai era tahun 60-an hingga 2000. Ia mengaku mengumpulkan stok dagangannya dengan cara membeli sendiri di salah satu negara tetangga, yaitu Bangkok, Thailand. Namun tak jarang Semi juga memesan pakaian bekas via online. Harga pakaian vintage bekas yang dijual Semi mulai dari Rp150.000 sampai Rp1 juta, tergantung merek, keunikan, dan asal negara pakaian yang diminati pelanggan. Pandemi COVID-19 sempat membuat usaha thrifting milik Semi terpuruk. Namun kini saat perekonomian mulai membaik, muncul aturan larangan impor pakaian bekas. Hal itu membuat Semi cukup khawatir akan kelangsungan usaha thriftingnya. Saya rasa sih nggak perlu lah kalau pelarangan pemasukan
untuk import barang-barang import ya. Mungkin dibatasi sih nggak apa-apa. Ya. Saya nggak tahu untuk yang lain gitu. Masyarakat kita kan juga ada yang ekonomi rendah. Jadi mereka nggak mungkin beli baru. Aturan pelarangan impor pakaian juga berlaku kepada pedagang yang berjualan secara online di platform e-commerce. Bahkan Kementerian Koperasi dan UKM juga telah meminta Indonesian E-Commerce Association untuk menutup toko online yang menjual produk pakaian impor bekas. Larangan impor pakaian bekas pun mendapat respon beragam dari masyarakat. Sebagian besar berharap pemerintah mengkaji ulang aturan itu. Kayak nggak bisa beli barang di toko itu kan lumayan cukup mahal ya, karena kalau misalnya dilarang gitu, menurut saya sayang sih, karena yang biasa beli murah gitu jadi gak bisa. Sayang juga kita jadi susah nemuin barang-barang yang istilahnya mungkin antik lah ya, atau ya yang jarang ditemuin untuk barang-barang baru lah gitu. Jadi sayang aja. Wah, kalau pakaian sih gimana ya? Ya kalau dari pemerintah ya udahlah. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyatakan alasan pelarangan impor pakaian bekas karena dianggap dapat mengganggu industri tekstil dalam negeri, juga beresiko terhadap kesehatan. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memusnahkan barang bekas impor di Terminal Akap Bandar Raya, Payung Sekaki, Pekanbaru Riau. Ya, barang bekas impor tersebut bernilai lebih dari 10 miliar rupiah. Sebanyak 730 bal barang bekas impor disita Direktorat Jenderal Konsumen dan Tata Negara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Barang bekas senilai 10 miliar rupiah ini terdiri dari 571 bal sepatu bekas, 112 bal kain dan baju bekas, dan 40 bal tas bekas. Barang ilegal ini ditemukan di sebuah gudang penyimpanan di kawasan Bina Widya, Pekanbaru. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemusnahan barang bekas impor dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri dan konsumen dari ancaman kesehatan. Zulkifli Hasan juga mengimbau masyarakat untuk bangga menggunakan produk dalam negeri. Saya kemarin juga dapat video, ada barang bekas dikumpulkan katanya untuk didaur ulang di tempat lari, ada yang curiga dipakai chip. Ternyata barang itu dijual di Jakarta dan Pekanbaru. Kami ya. Tercantum nama importir yaitu PT Kaskosi Batam dan berasal dari China. Ya. Tindak lanjut tentu ini kita akan musnahkan di situ ya. Sementara itu, Bea Cukai Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara bersama TNI Polri memusnahkan 48 karung pakaian bekas dan ribuan kosmetik impor yang tidak memiliki izin. Impor barang bekas ilegal ini menyebabkan kerugian negara sebesar 562 juta rupiah. Barang impor ini kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar dan dipotong. Balpres yang berisi pakaian bekas dan sepatu bekas sebanyak 48 poli karung. Yang demikian, ini merupakan Bea Cukai dalam menjalankan tugasnya sebagai community protector, dan kami melakukannya dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum yang berada di wilayah perbatasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, importir pakaian bekas dapat diancam pidana 5 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain dari sisi ekonomi, tren berburu pakaian bekas ini juga ternyata beresiko mengganggu kesehatan. Ya pemirsa, pakaian bekas bisa saja mengandung jamur, bakteri hingga virus yang dapat menimbulkan penyakit bagi penggunanya. Tren thrifting atau berburu pakaian bekas kini tengah merebak di masyarakat, terutama anak-anak muda. Harga yang miring dan model yang beragam menjadi magnet bagi mereka yang ingin bergaya dengan budget terbatas. Namun semakin maraknya tren ini dinilai mengganggu industri tekstil tanah air. Selain dari sisi ekonomi, risiko penggunaan pakaian bekas juga mengintai dari sisi kesehatan. Pakaian bekas pakai bisa jadi mengandung berbagai sumber penyakit, mulai dari jamur kapang,
bakteri E. coli, bakteri Staphylococcus aureus, hingga virus. Efeknya seringkali dirasakan pertama kali di kulit, seperti gatal-gatal, iritasi, alergi, hingga infeksi. Tak hanya di kulit, pakaian bekas juga beresiko menimbulkan gangguan pernapasan, gangguan pencernaan, hingga demam akibat bakteri, jamur, maupun virus yang masuk ke dalam tubuh. Larangan impor pakaian bekas yang tengah digencarkan pemerintah diharapkan mampu menghentikan tren kontroversial thrifting. Masyarakat pun diimbau lebih waspada dengan berbagai risiko yang mengintai. Jangan sampai tergiur harga murah justru berujung pada masalah kesehatan. Tim iNews melaporkan. Ya pemirsa, pasca larangan bisnis pakaian impor, kita sudah bergabung dengan Mulia Simatupang, Ketua Asosiasi Pedagang Pakaian Bekas Impor di Pasar TPO Tanjung Balai, Sumatera Utara. Halo Bapak, Pak bisa dijelaskan ceritakan kepada kita ini apa ada dampak signifikan untuk penjual adanya larangan impor ini dari Presiden Jokowi? Larangan impor kami selaku pedagang merasa sangat dirugikan dengan dan ada lagi bahasa-bahasa mengatakan bahwa pakaian impor ini mengandung virus atau bakteri, menyebabkan penyakit kulit dan gangguan pencernaan yang lainnya. Kami rasa itu maksud. Kenapa? Kami berdagang di sini sudah sekitar 28 tahun tidak pernah mengalami hal yang sedemikian. Dan kedua, masalah perdagangan pakaian bekas ini beda loh, konsepnya itu menengah ke bawah. Dan kami di sini dalam berdagang ini juga sama seperti yang kata Bapak Presiden, merugikan UMKM, kata kita. Kenapa? Pangsa pasarnya itu beda. Mereka belanja yang kemarin itu berburu monja ini mencari bahan-bahan yang bermutu tetapi dengan harga yang murah. Apalagi menjelang Ramadan seperti ini, pemerintah mengeluarkan statement seperti itu. Kami mau gimana, Pak? Oke, kami baik. usahakan kita lakukan berpuluh-puluh tahun, bahkan udah ada yang 2 generasi. Generasi. Oke. Kalau pemerintah memikirkan UMKM, tolong dong pikirkan juga kasih, Pak, sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Oke, baik Pak Mulia, semoga pemerintah mendengarkan curahan hati dari Ketua Asosiasi Pedagang Bekas Pak Mulia Simatupang ini agar ada win-win solution bagi keduanya. Terima kasih banyak Pak Mulia atas telah berbagi informasi bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini mengenai ratusan guru di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat menggelar aksi demonstrasi menuntut tunjangan yang belum dibayarkan. Ya, informasi lengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah di iNews Siang.